Terjadi pertempuran dahsyat antara Sunan Kalijaga melawan Prabu Siliwangi yang dikenal sakti mandraguna. Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja merupakan raja kerajaan Pajajaran serta kakek dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo. Dalam pertempuran itu, Nyi Roro Kidul ikut andil dengan meminjamkan pusaka tombak cakra langit. Pertempuran itu sejatinya bermula dari niat Sunan Gunung Jati yang ingin mengislamkan Prabu Siliwangi. Awal mulanya Sunan Kalijaga bertemu dengan Dewi Nawang Wulan atau Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Pertemuan ini berujung pertempuran, lanjutan dari perang saudara antara Sunan Gunung Jati dan Prabu Siliwangi. Dengan adanya perang ini, Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nimas Gandasari dan Nimas Roro Kencono Wungu ditugaskan dari Keraton Cirebon untuk mengalahkan kesaktian Prabu Siliwangi. Namun dengan mudahnya, utusan dari Cirebon tersebut dikalahkan yang akhirnya menimbulkan pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi. Nahasnya, ternyata Sunan Kalijaga pun tak bisa mengalahkan Prabu Siliwangi. Kemudian, Sunan Kalijaga oleh Sunan Gunung Jati diutus untuk mendatangi istana Nyi Roro Kidul di pantai selatan. Sunan Kalijaga diutus untuk meminjam senjata berupa pusaka milik Nyi Roro Kidul, yaitu tombak cakra langit. Sebab hanya dengan pusaka tersebutlah Prabu Siliwangi bisa dikalahkan. Sesampainya di pantai selatan, permintaan Sunan Kalijaga ditolak oleh Nyi Roro Kidul karena ia tidak membawa bukti langsung dari Sunan Gunung Jati. Karena merasa tidak mendapatkan hasil, maka Sunan Kalijaga membawa Nyi Roro Kidul untuk menghadap Sunan Gunung Jati langsung. Di hadapan Sunan Gunung Jati, Nyi Roro Kidul merasa malu karena ia tahu bahwa sang wali Songo ini pasti bisa membaca pikirannya. Wahai putri Prabu Siliwangi, hanya engkaulah yang mampu mengalahkan kesaktian ayahmu, maka dengan segala hormat pinjamkanlah Kalijaga tombak pusakamu, kata Sunan Gunung Jati pada Nyi Roro Kidul. Permintaan Sunan Gunung Jati bukannya ditolak oleh Nyi Roro Kidul, namun karena sebuah alasan bahwa pusaka itu hanya bisa dimiliki oleh suaminya. Sunan Gunung Jati pun menyarankan Sunan Kalijaga untuk menikahi Nyi Roro Kidul. Wahai Sunan Kalijaga, sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berpegang pada keagungan syiar Islam. Menikahlah dengan Nyi Roro Kidul atas nama Islam dan bukan karena nafsu, ucapnya. Kepatuhan seorang murid kepada gurunya nampak jelas dalam peristiwa ini, di mana Sunan Kalijaga menyetujui apa yang dikatakan Sunan Gunung Jati. Namun Nyi Roro Kidul justru tak setuju karena ia tidak mau dinikahi oleh orang yang tidak mencintainya. Nyi Roro Kidul juga masih mempertanyakan kesediaan Sunan Kalijaga kepadanya. Nyi Roro Kidul pun mencoba menguji kesetiaan Sunan Kalijaga agar mencarikannya tasbih kecubung wulung yang didapatkan dari Laut Merah. Dengan bertafakur, bermeditasi dan meminta petunjuk kepada Allah, Sunan Kalijaga didatangi 3 sosok bangsawan. Sesampainya di pinggir Laut Merah, keempat orang baru saja datang tadi langsung disambut pendamping Ratu Bilqis dari bangsa siluman. Atas izin Sang Ratu Agung Bilqis, diberikanlah Sunan Kalijaga 1 buah Nur Sulaiman berwujud peti ukir dari alam asyraf yang di dalamnya terdapat tasbih wulung berbahan batu kecubung giok. Setelah mendapatkan tasbih itu,
Sunan Kalijaga pulang menemui Sunan Gunung Jati dan Nyi Roro Kidul. Pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi harus segera dimulai secepatnya setelah mendapatkan pusaka tombak tersebut dengan diiringi 40 orang. Rombongan Sunan Kalijaga mulai berangkat menuju Laut Selatan. Ternyata perjalanan mereka sudah diketahui oleh Nyi Roro Kidul yang tengah mempersiapkan segala hiasan untuk menyambut kedatangan kekasihnya. Lalu, Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul pun menikah. Lantas pusaka tombak cakra langit berada dalam genggaman. Sesaat setelah menikah, pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi tak bisa terhindarkan lagi. Pusaka tombak cakra langit itu langsung diberikan kepada gurunya, Sunan Gunung Jati. Lalu pusaka itu oleh sang guru, diberi tambahan 1 tombak di atasnya, sehingga pusaka tombak yang tadinya mempunyai 7 cabang dan 1 jalur runcing di samping menjadi 9 cabang. Oleh Sunan Gunung Jati tombak tersebut diberi nama baru dengan sebutan Pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Pertempuran antara Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi terjadi. Setelah mengalahkan Prabu Siliwangi, senjata tombak cakra langit dikembalikan ke Keraton Pantai Selatan dan hingga kini